Setiap pengabdian memiliki sebuah awal dan setiap pemimpin lahir dari perjalanan panjang yang penuh dedikasi. Lahir di kota Palembang pada 7 Juli 1985, Ajun Komisaris Besar Polisi Agung Pranajaya SIK tumbuh dengan semangat untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Kini, di usia 41 tahun, beliau dikenal sebagai sosok bayangkara yang tegas, rendah hati, dan berkomitmen dalam setiap amanah yang diemban. Di balik seragam yang dikenakan, terdapat sosok kepala keluarga yang penuh kasih sayang. Bersama sang istri tercinta, Nyonya Sri Rahayu, yang akrab disapa Nyonya Yayu Agung, beliau membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kebersamaan. Dari keluarga yang bahagia tersebut, beliau dikaruniai 4 orang anak, yaitu Abdurrauf Al-Farisi, Uwais Abdullah, Nusaibah Hafizah, dan Ahsan Abdul Ghani. Keluarga menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa yang mengiringi setiap langkah pengabdiannya. Bagi beliau, keluarga adalah alasan untuk terus mengabdi dengan tulus, memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tahun 2006 menjadi titik awal perjalanan. Lulus dari Akademi Kepolisian sebagai bagian dari Batalion Angkatan 38 Setia, beliau mengawali pengabdian sebagai seorang perwira muda Polri dengan tekad untuk memberikan yang terbaik bagi negeri. Pengabdian pertama dimulai di tanah Papua. Pada tahun 2007, beliau dipercaya sebagai Komandan Peleton 1 Kompi 4 Batalion A Pelopor Satbrimob Polda Papua, sebagai langkah awal yang menjadi pondasi dari perjalanan panjang kepemimpinan. Dedikasi yang konsisten mengantarkan beliau meraih berbagai kepercayaan. Tahun demi tahun, amanah yang lebih besar terus diberikan. Pada tahun 2008, beliau dipercaya sebagai Wakil Komandan Kompi 1 Kompi 2 Batalion Pelopor Satbrimob Polda Papua. Setahun kemudian, tahun 2009, beliau resmi menjabat sebagai Komandan Kompi 2 Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Papua. Memasuki tahun 2013, setelah menyelesaikan pendidikan di PT IKA, beliau kembali dipercaya memimpin sebagai Komandan Kompi 3 Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Maluku. Pengalaman, loyalitas, dan kepemimpinan yang terus teruji membawanya mengemban jabatan sebagai Wakil Komandan Detasemen Gegana Satbrimob Polda Maluku pada tahun 2015. 3 tahun berselang, tepatnya tahun 2018, beliau dipercaya sebagai Wakil Komandan Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Maluku. Kepercayaan itu terus meningkat. Pada tahun 2019, beliau resmi memegang tongkat komando sebagai Komandan Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Maluku. Pengabdian tanpa henti kembali mengantarkan beliau pada amanah baru. Tahun 2021, beliau dipercaya memimpin Batalion A Pelopor Satbrimob Polda Maluku sebagai Komandan Batalion. Tidak lama kemudian, tahun 2022, beliau dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai Komandan Detasemen Gegana Satbrimob Polda Maluku. Setelah bertahun-tahun mengabdikan diri di Korbrimob Polda Maluku, perjalanan beliau memasuki babak baru. Mengabdi tanpa mengenal batas, mengemban tugas di medan operasi dengan keberanian dan kehormatan. Selama bertugas di Satuan Brimob, beliau telah menorehkan jejak pengabdian melalui berbagai operasi kepolisian, mulai dari Operasi Puncak Jaya Papua, Operasi Ilaga, Operasi Parigi, Operasi Madagoraya, hingga penugasan internasional dalam Operasi Garuda Bayangkara II FPU-9 Indonesia. Pada misi tersebut, beliau dipercaya memimpin sebagai Komandan Peleton Alpha, memikul tanggung jawab besar demi aksi kemanusiaan dalam setiap langkah pengabdian demi menjaga keamanan, ketertiban, dan nama baik bangsa di kancah internasional. Setiap operasi adalah ujian, setiap langkah adalah pengorbanan, dan setiap keberhasilan adalah bukti dari dedikasi yang tak pernah surut. AKBP Agung Pranajaya SIK berpegang teguh bahwa hidup dan mati di tangan Allah, mental dan nyali keputusan masing-masing. Dengan semangat yang terus menyala, beliau memegang teguh satu semboyan yang menjadi napas dalam setiap pengabdian: berani, terabas, dan kejar.
Pada tahun 2023, setelah menyelesaikan pendidikan Sespimen Polri, beliau mendapat kepercayaan untuk bertugas di Polda Sumatera Barat sebagai Kasubdit 4, Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kepercayaan itu kembali berlanjut. Di tahun 2024, beliau dipercaya menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, mengemban tanggung jawab besar dalam mengkoordinasikan berbagai operasi kepolisian di bidang lalu lintas. Hingga akhirnya, pada tahun 2025, perjalanan panjang yang dibangun dengan dedikasi, loyalitas, dan integritas mengantarkan beliau menerima amanah sebagai Kepala Kepolisian Resor Solo. Bagi beliau, jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah amanah untuk mengabdi, untuk melindungi, untuk mengayomi, dan untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Karena bagi seorang bayangkara sejati, setiap langkah adalah pengabdian dan setiap pengabdian adalah kehormatan. Hari ini, Kamis 25 Juni 2026, saya AKBP Agung Pranajaya SIK secara resmi mengakhiri masa bakti saya sebagai Kapolres Solo. Tepat 470 hari yang lalu, pada 12 Maret 2025, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya bersama istri tercinta dan keempat anak kami menapakkan kaki di ranah Solo. Di kaki Gunung Talang yang menjulang tinggi, saya menerima amanah sebagai Kapolres Solo. Sebuah kehormatan yang tidak pernah saya anggap sebagai kebanggaan pribadi, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, institusi, bangsa, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami datang sebagai orang baru, disambut oleh wajah-wajah yang belum kami kenal, adat istiadat yang begitu luhur, budaya yang kaya akan nilai, serta masyarakat yang menerima kami dengan tangan terbuka. Sejak saat itu, saya bertekad untuk menjadikan Polres Solo sebagai institusi yang semakin profesional, semakin humanis, semakin dipercaya masyarakat, dan menjadi salah satu yang terbaik di jajaran Polda Sumatera Barat. Menjadi anggota Polri bukan sekadar mengenakan seragam coklat. Seragam ini adalah simbol pengabdian. Bencana di dada bukanlah lambang kebanggaan semata, melainkan amanah yang harus dijaga demi kehormatan. Setiap langkah seorang bayangkara adalah janji untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan. Setiap tetes keringat adalah bukti bahwa pengabdian tidak pernah mengenal waktu, dan setiap pengorbanan adalah bentuk cinta kepada negeri yang tidak selalu terlihat namun selalu dirasakan manfaatnya. Selama saya mengemban amanah di Polres Solo, kita telah melewati begitu banyak tantangan. Ada siang yang penuh kesibukan, ada malam yang panjang tanpa mengenal istirahat, ada hujan yang menemani patroli, ada medan yang harus ditempuh demi memastikan masyarakat merasa aman. Namun tidak satu pun dari semua itu terasa berat, karena saya tidak pernah berjalan sendirian. Saya berjalan bersama keluarga besar Polres Solo. Kepada seluruh personel Polres Solo, para pejabat utama, para Kapolsek beserta seluruh personel Polsek jajaran, para perwira, brigadir, ASN Polri, hingga seluruh bayangkari, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas loyalitas yang tidak pernah pudar. Terima kasih atas kerja keras yang seringkali tidak terlihat. Terima kasih karena telah mengorbankan waktu bersama keluarga demi menjalankan tugas negara. Terima kasih karena tetap berdiri tegak meski lelah, tetap tersenyum meski menyimpan beban, tetap hadir meski tidak selalu mendapat pujian. Saya bangga pernah berdiri di tengah-tengah kalian. Saya bangga pernah menjadi bagian dari keluarga besar Polres Solo. Keberhasilan yang kita raih bukanlah keberhasilan seorang Kapolres,
melainkan keberhasilan seluruh personel yang bekerja dalam diam. Mereka yang tetap bertugas ketika masyarakat tertidur. Mereka yang rela meninggalkan keluarga demi menjaga keluarga-keluarga lain merasa aman. Karena sesungguhnya seorang bayangkara tidak pernah memilih kapan harus mengabdi, tidak pernah memilih cuaca untuk bertugas, tidak pernah memilih siapa yang harus dilindungi. Selama merah putih masih berkibar, selama masyarakat masih membutuhkan, selama negara masih memanggil, seorang bayangkara akan selalu berdiri di garis terdepan. Saya percaya Polres Solo akan terus menjadi institusi yang kuat. Teruslah bekerja dengan hati, jangan pernah lelah berbuat baik, jangan pernah lelah melayani, jangan pernah lelah menjadi pelindung bagi masyarakat, karena jabatan hanya titipan. Tetapi kehormatan adalah sesuatu yang harus dijaga hingga akhir hayat. Jagalah nama baik institusi, jagalah kekompakan, rangkul anggota yang lemah, bimbing yang muda, hormati yang lebih senior, jangan pernah saling menjatuhkan. Karena keluarga besar Polri akan selalu kuat apabila tetap bersatu. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Solo, Forkopimda, TNI, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, serta seluruh masyarakat Kabupaten Solo yang selama ini telah menjadi sahabat, mitra, sekaligus keluarga dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah yang kita cintai ini. Hari ini saya memang meninggalkan jabatan. Namun, saya tidak pernah meninggalkan rasa cinta kepada Kabupaten Solo. Tidak ada pertemuan tanpa perpisahan, dan tidak ada pengabdian tanpa kenangan. Mungkin mulai esok, saya tidak lagi memimpin apel pagi, tidak lagi menyapa anggota di halaman mako, tidak lagi mendampingi rekan-rekan turun ke lapangan, tidak lagi mendengar laporan yang setiap hari menjadi bagian dari kehidupan saya. Namun percayalah, dimanapun saya bertugas nanti, sebagian hati saya akan tetap tinggal di Polres Solo. Jika suatu hari nanti kita bertemu kembali, saya berharap bukan sebagai atasan dan bawahan, tetapi sebagai saudara yang pernah berjuang bersama. Apabila selama saya memimpin terdapat tutur kata yang kurang berkenan, keputusan yang belum sempurna, atau sikap yang tanpa sengaja melukai hati, saya memohon maaf dengan segala kerendahan hati. Semua yang saya lakukan semata-mata demi menjaga marwah institusi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kini tibalah saatnya saya berpamitan. Saya datang membawa harapan, saya pulang membawa kenangan. Saya datang sebagai orang asing, namun saya pergi sebagai bagian dari keluarga besar Polres Solo. Terima kasih untuk setiap senyuman, terima kasih untuk setiap doa, terima kasih untuk setiap perjuangan yang telah kita lalui bersama. Langkah kaki saya mungkin akan menjauh, namun doa saya tidak akan pernah berhenti menyertai kalian. Tetaplah menjadi bayangkara sejati yang hadir bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yang kuat bukan karena kekuasaan, tetapi karena ketulusan. Yang dihormati bukan karena pangkatnya, tetapi karena akhlaknya. Selamat melanjutkan pengabdian. Jangan pernah berhenti mencintai profesi ini, karena sesungguhnya pengabdian seorang bayangkara tidak pernah berakhir. Ia hanya berpindah tempat untuk terus mengabdi. Sampai jumpa keluarga besar Polres Solo. Terima kasih telah menjadi bagian terindah dalam perjalanan hidup dan pengabdian saya. Nama saya mungkin akan perlahan dilupakan, tetapi doa saya akan selalu menyertai setiap langkah kalian. Dan selama napas ini masih Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan, saya akan selalu bangga pernah menjadi bagian dari keluarga besar Polres Solo. Salam presisi
Salam hormat dari saya, AKBP Agung Pranajaya SIK, seorang bayangkara yang pernah pulang dan akan selalu merindukan rumah bernama Polres Solok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa hormat dan bangga, kami seluruh PJU dan personel Polres Solok mengucapkan atas amanah dan kepercayaan yang diberikan di tempat yang baru.